kami peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Nganjuk akan memperkenalkan diri untuk mempresentasikan tugas kelompok hari ini. Saya Anissa Yudhistha Ngarastuti. Saya Irma Temayanti. Saya Dona Ayu Septina Dika Maramsi. Saya Eri Utami. Dan saya Yuni Sustianingsih. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali terobosan teknologi yang baru yang diciptakan oleh pakar teknologi, sehingga setiap saat itu banyak sekali mengalami perubahan dalam penemuan teknologi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang IoT atau biasa disebut dengan Internet of Things. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan kita CPNS di sini? Apa sebenarnya itu IoT? Silakan. Kalau menurut pendapat saya, IoT adalah jaringan objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia. Aktivitas manusia dengan benda, benda dengan benda, misalkan saja sensor, robot, platform, dan cloud. Oke, itu pengertian IoT sendiri ya, atau Internet of Things ya, itu merupakan jaringan objek atau koneksi tersambungnya koneksi di seluruh dunia. Oke, kebijakan dari IoT sendiri itu, kalau menurut rekan-rekan, apa sih sebenarnya kebijakan dari IoT itu sendiri? Iya, kebijakan IoT saat itu masih dalam tahap awal ya, sesuai dengan perkembangan IoT secara global yang masih terus-menerus berkembang. Untuk itu, kebijakan ini tuh lebih ingin menciptakan playground. Jadi, biarkan industri tumbuh dan berinovasi terlebih dahulu. Oh, jadi ya baik, berarti masih dalam tahap awal ya sebenarnya IoT itu sendiri untuk lebih mengaturkan perkembangannya. Jadi masih dalam tahap awal ya IoT itu sendiri untuk perkembangannya secara global. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan yang ketiga tentang sarana dari IoT itu sendiri. Kira-kira apa ya sarana dari IoT itu sendiri? Silakan yang mau menjawab. Iya, saya akan mencoba menjawab. Kalau menurut saya, sarana IoT ini membutuhkan internet yang berkecepatan tinggi. Kita tahu saat ini perkembangan jaringan internet sudah semakin rata, semakin meluas juga di kalangan masyarakat maupun di kalangan kota, desa sudah memasuki jaringan internet. Jaringan yang terkoneksi teknologi juga semakin terjangkau, sehingga penetrasi internet semakin meningkat dan biaya perangkatnya pun juga terjangkau, membuat pengguna smartphone itu semakin meningkat. Nah, hal ini menjadikan perpaduan keduanya, produsen itu berlomba-lomba berinovasi untuk menciptakan sebuah perangkat yang terhubung dengan internet, intinya dengan space yang tinggi dan kecanggihan-kecanggihan yang lainnya. Oh iya, memang perkembangan internet sekarang itu memang sudah merata ya Bu. Iya. Untuk smartphone saja dengan RAM yang sekian giga, kemudian memori sekian giga itu harganya mungkin ya terjangkau. Bahkan sekarang seluruh masyarakat bisa dikatakan mempunyai yang namanya smartphone. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4 ya Bu. Kita berhubungan dengan IoT dan sumber daya manusianya. Bagaimana menurut panjenengan tentang hubungan antara IoT dengan sumber daya manusianya? Ya, baik, menurut saya hubungan SDM dengan IoT itu sangat memudahkan aktivitas kita ya. Selain itu, pabrik itu juga harus mengikuti perubahan ini karena IoT itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti smart city, smart public transportation system, payment, manufaktur, retail, logistik, dan semacamnya. Oh ya, memang sekarang itu semua serba canggih, semua serba pakai teknologi ya. Berarti memang sangat memudahkan sekali untuk aktivitas manusia. Untuk selanjutnya, IoT itu kan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi untuk di kalangan masyarakat ya. Banyak perangkat yang terhubung pun telah mengubah hidup kita. Banyak cara, namun meski pertumbuhannya yang sangat signifikan, pasti itu ada hal-hal yang tidak mudah atau dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari pasti ada kendala. Selain ada kelebihan juga pasti ada kekurangannya. Nah, kira-kira apa kekurangan dan kelebihan dari IoT itu sendiri? Ya, kelemahan dan kelebihan dalam penggunaan IoT itu ya
antara lain untuk kelemahannya itu ada celah hacker untuk membobol data pribadi kita. Oh ya, berarti Kemudian- memudahkan hacker untuk membobol Iya. ya, karena memang datanya, Ya. data pribadi kita dimasukkan di situ. Oke, Makanya kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media untuk jangan lupa di logout dan sebagainya. Kemudian untuk itu juga bisa meningkatkan resiko kehilangan data privasi. Kemudian sistemnya itu juga rumit dalam hal desain, penyebaran dan pemeliharaan mengingat penggunaan beberapa teknologi. Dan untuk kelebihannya itu pemanfaatan sumber daya yang efisien, menghemat waktu dan kemampuan untuk mengakses informasi itu bisa dari mana saja, bisa kapan saja. Misalkan kita sekarang dimudahkan dengan adanya GrabFood, kita bisa memesan makanan melalui GrabFood dengan top up OVO. Jadi iya. kita tidak di masa pandemi dimudahkan untuk tidak bersentuhan langsung dengan orang lain. Iya, sangat bermanfaat saat pandemi seperti ini Iya, ya. sangat bermanfaat sekali. Marketplace. Ya, untuk belanja juga sangat dimudahkan sekali. Oh iya, berarti banyak sekali kelebihan dari IoT itu sendiri ya, Ibu. Apalagi saat ini di masa pandemi seperti ini. Kayak tadi misalkan kita bisa pesan langsung GrabFood seperti itu. Cuma ya itu tadi kelemahannya. Mungkin memang sistemnya agak rumit. Kalau untuk orang tua mungkin lebih kesulitan aplikasikannya. Iya. Oke, selanjutnya tantangan IoT karena yaitu tadi pengaplikasiannya kan tidak mudah. Berarti kan selalu ada tantangan untuk pengaplikasian IoT itu sendiri. Nah, kira-kira apa ya tantangan dari IoT itu? Mungkin ada beberapa bidang yang perlu kita ketahui apa saja tantangannya yang harus kita pahami juga. Yang pertama itu di bidang regulasi. Di bidang regulasi pun itu contoh tantangannya adalah di standar frekuensi, standar perangkatnya yang seperti dikatakan tadi RAM 2 GB harus berubah atau bagaimanapun itu. Lalu tingkat kandungan dari teknologinya tersebut. Yang kedua ada di bidang infrastruktur. Ini kerentanan privasi data dan keamanan data. Tadi munculnya hacker-hacker. Jadi jangan lupa apabila kita masuk pada aplikasi tertentu, silakan di logout biar lebih aman lagi. Terus meningkat di Indonesia belum adanya keamanan cyber yang memadai. Kita di Indonesia memang belum ada cyber yang memadai, jadi harus mengantisipasi diri kita sendiri dengan cara tadi. Apabila masuk ke Gmail misal, kita jangan lupa di logout. Yang keempat itu ada di bidang sumber daya manusianya. Karena apa? Manusia menjadi sebab korban utama serangan cyber. Itu paling sering. Eksploitasi data bukan mesin ataupun negara. Jadi sering sekali kita temui kejahatan-kejahatan di cyber itu ya, di media sosial maupun penipuan, bentuk penipuan Oh itu iya, juga banyak sekali. ya sekarang. Jadi berhati-hatilah kita dalam menggunakan data kita itu sendiri. Atau mungkin saya bisa menambahkan selain media sosial itu jangan lupa untuk di logout, itu bisa kita lakukan dengan 2 langkah. Jadi 2 langkah memprivasi, ada misalkan password, ada lagi kan ada 2 cara gitu ya. Mungkin juga kita juga harus berhati-hati ketika menggunakan aplikasi baru kan iya. sekarang banyak sekali yang Iya, memasukkan minta nik, iya, yang iya. minta nik gitu ya. Iya, Mungkin foto harus juga. berhati ya. Ya betul, kalau regulasi tadi tantangannya ya harus mengikuti ya. Iya. Kalau memang untuk saat ini RAM HP 2 GB ya Ya, ada iya juga. nggak cukup karena aplikasi sudah besar semua. Iya. Iya. Ya, itu. Oke, nah selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh untuk apa ya? Untuk menyamai atau mengikuti IoT itu sendiri, bagaimana? Kira-kira langkah-langkah kita? Kalau di langkah-langkah atau strategi ya sepertinya itu. Yang pertama itu kita meningkatkan kualitas barang atau material. Misalkan tadi sudah ya Ibu Eri handphone. Oh ya. Kalau RAM-nya 2 memang nggak cukup. Laptop juga. Jadi kalau ada laptop yang speknya yang lama, itu misal kita gunakan untuk Zoom juga lama sekali. Iya. Bahkan ada aplikasi yang tidak bisa digunakan. Jadi memang kita harus beli baru Ya, berarti dengan selalu spek yang update ya, gitu. update gitu ya. Yang kedua, kolaborasi kuat antara pusat layanan dan tim jaringan. Misalkan seperti kita dulu ya Ibu, waktu daftar CPNS, ya itu kan ada misal ada kendala, kita juga bisa menggunakan layanan helpdesk gitu ya, bantuan misal ada masalah gitu ya. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas SDM, jadi manusianya yang harus ditingkatkan. Jadi
kita ikuti perkembangan zaman. Jadi tidak yang dulu aja, jadi yang sekarang kan 4.0 ya. Ya. 4.0, jadi ya kita ikuti. Kalau yang sudah lama-lama ya agak ketinggalan ya mungkin ya. Jadi yang kita yang masih muda ya kita ikuti saja zamannya sekarang. Iya betul. Memang kita harus selalu mengikuti ya, karena kalau tertinggal, apalagi kita seorang pendidik itu harus mampu mengikuti perubahan zaman. Oke, baik. Saat ini kita akan masuk pada kesimpulan kita pada hari ini tentang IoT itu sebenarnya apa sih? Nah, untuk kesimpulan dari IoT sendiri itu kalau dari saya berarti itu adalah sebuah perangkat yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi memudahkan aktivitas kita ya. IoT itu seperti itu. Jadi selain itu IoT sendiri itu kalau kita sebagai seorang guru juga harus mengikuti perubahan yang terjadi, karena kalau tidak kita akan tertinggal. Nah, selain itu juga yang penting kita harus selalu waspada dan berhati-hati saat menggunakan aplikasi-aplikasi. Seperti itu. Kemudian yang lainnya mungkin Kalau menurut saya kesimpulan IoT itu adalah konsep program di mana sebuah objek yang akan memiliki kemampuan guna melakukan transmisi atau mengirimkan suatu data melalui jaringan tanpa adanya bantuan manusia ataupun perangkat komputer. secara langsung. Oke, selanjutnya Kalau pendapat saya, IoT itu apa sih? IoT itu Internet of Things gitu ya. Jadi apa saja suatu benda yang dikaitkan dengan internet itu yang bisa digunakan oleh manusia. Bahkan benda tersebut itu tidak harus kita menggunakan perangkat komputer atau bantuan manusia, tetapi dengan jaringan internet. Dia memudahkan dan membantu kerja manusia dalam kehidupan sehari-hari sesuai perkembangan yang semakin maju. Dan penerapan IoT itu dapat dilakukan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, transportasi, lingkungan, dan lain-lain. Atau contohnya misalkan ya di kehidupan kita itu ada sensor yang ada di televisi, kita bisa menggunakan sensor itu dengan handphone, atau pintu gerbang juga bisa ya, pintu gerbang yang mendeteksi akhirnya dia bisa membuka sendiri. Seperti itu kalau menurut pendapat saya. ya mungkin yang lainnya. Kalau pendapat saya tentang IoT itu, internet ini telah terintegrasi ke berbagai peralatan elektronik manusia yang memungkinkan untuk ditanam internet. Tadi contohnya mungkin peralatan-peralatan rumah tangga. Sekarang itu pun banyak juga kan yang menggunakan internet. Lampu kita gunakan handphone saja bisa nyala sendiri pakai sensor. Lalu IoT menjadikan jaringan raksasa yang menghubungkan berbagai macam hal. Jadi perangkat yang terhubung dengan sistem otomatis itu dimungkinkan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis dan membuat tindakan di alat-alat yang canggih-canggih sekarang. Tadi ada lampu, ada juga kulkas yang sekarang mungkin bisa ada minumnya ya, ya, ada minumnya itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Nanti teknologi terbarunya seperti itu. Oke. Kalau untuk Bu Yuni, Ya, menurut saya IoT itu adalah suatu jaringan fisik ya, yang mana dipasangkan pada sensor atau software dan teknologi lainnya yang tujuannya itu agar terhubung dan bertukar antara peralatan dan sistem yang menggunakan internet. Kurang lebihnya seperti itu. berarti intinya tetap mempermudah pekerjaan. Ya. Oke. Jadi itulah pembahasan kita mengenai IoT pada hari ini. Bagaimana? Apakah sudah cukup menarik? Oke, perangkat-perangkat IoT yang ada saat ini mungkin masih bisa berkembang lagi, lebih canggih lagi ke depannya ya. Sesuai dengan perkembangan zaman ya. Yang jelas intinya itu dapat lebih membantu manusia dalam segala sektor. Ya, mungkin itu tadi paparan tentang IoT dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.